pagi sahabat semua. Kali ini kita berada di Eptilu Garut ya, bersama dengan owner Eptilu, seorang pemuda yang luar biasa, mendapatkan berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional. Assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam Prof. Gimana kabarnya? Sehat Prof. Terima kasih telah berkenan di sela kesibukan Prof yang super padat mau berkenan menengok murid bimbingannya ke Garut. Terima kasih Prof. Ini adalah silaturahmi antara pembimbing dan anak bimbingnya. Baik Mas Rizal, ini kita ngobrol-ngobrol ya tentang perkembangan Eptilu sekarang luar biasa, yang tadinya mulai dari jeruk, kemudian ke komunitas-komunitas sayuran ya, tomat dan cabai. Ini bisa diceritakan barangkali perkembangannya bagaimana Mas? Ya, terima kasih Prof. Jadi saya lulus dari IPB, dibimbing sama Prof 2014, kemudian 2014 saya langsung pulang ke daerah. Kita merintis mulainya dari sektor produksi Prof. Jadi kita mulai rintis 2016 sektor produksi, 2017 masuk ke sektor perdagangan Prof. Perdagangan di regional, kemudian antar pulau, dan 2018 kita melakukan diferensiasi usaha ke sektor kebun edukasi. Jadi ternyata animonya sangat luar biasa ternyata. Alhamdulillah, karena konsepnya kita kebun edukasi, kita banyak bermitra dan dibimbing oleh lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya dengan IPB Prof. Dan saat ini kita juga alhamdulillah dipercaya oleh Prof untuk ikut melakukan riset pengembangan varietas-varietas unggul dari IPB, hasil rakitan Prof dan tim, bagaimana bisa didiseminasikan dan disebarkan ke masyarakat sehingga menjadi edukasi bagi khalayak ramai Prof. Terima kasih atas kepercayaannya. Iya, makasih Mas Rizal. Jadi produksi, kemudian pemasaran, edukasi, ini luar biasa, jangkauannya luas, dan tentu ini melibatkan banyak petani ya Mas Rizal. Ya, kita bermitra dengan para petani, khususnya para petani milenial yang ada di Kabupaten Garut untuk mengencourage bahwasannya bertani itu keren dan kekinian, diintegrasikan dengan riset hilirisasi produk-produk atau reka cipta dari para profesor-profesor terbaik. Nah ya, jadi sahabat semua, kaitannya dengan kerjasama penelitian, ini kita dengan Mas Rizal, ini Eptilu sedang mendiseminasikan teknologi baru, yaitu varietas Vera IPB. Ini kita sedang di kebun, di penanaman Vera. Ini bisa diceritakan Mas, ini kan Vera kelihatannya terserang virus ya, tapi masih berbuah. Ini gimana ini ceritanya? Nah, ini yang menjadikan keheranan para petani atau pengunjung yang datang. Dari awal ini kondisinya udah di stigma bahwa ini terkena virus, tapi kami coba treatment, lakukan perawatan secara berkala. Yang paling utama memang secara daun terkena virus, tapi populasi antara daun dan buah malah seimbang Prof. Ya, itu yang menjadikan kendala. Biasanya, mohon maaf, kalau varietas lain terkena virus itu produksi buah itu tidak ada. Tidak ada Prof, hanya daun aja dan mengkeriting. Ini daun memang secara bentuk seperti terkena virus kuning, gemini, tapi dari segi dompolan daun kan ya ini kita bisa ya tanaman aja yang bicarakan, kita kan nggak bisa menstigma, tapi ini hasilnya. Jadi ini menjadikan tingkat kepercayaan kami bahwasanya walaupun terkena virus, kita terus akan memperbanyak, apalagi tanaman nanti tidak terkena virus, mudah-mudahan lebih maksimal gitu Prof. Ya ini kan yang bicara adalah tanaman, kan kita nggak bisa melakukan. Tambah semangat ya sahabat semua. Kendala di cabai rawit ya, ini rawit merah kita pakainya, itu adalah terserang virus keriting kuning. Nah, kalau sudah terserang virus kuning sejak awal, maka tidak akan maksimal hasilnya, bahkan tidak berbuah sama sekali. Nah, saat ini memang tidak banyak, belum ada malah yang declare betul-betul tahan terhadap virus keriting kuning. Yang kita lakukan adalah merakit varietas yang meskipun terserang, ini masih buahnya masih lebat. Nah, inilah Vera tadi diceritakan oleh Mas Rizal. Sejak awal memang terserang virus cukup berat karena kemarin kan suhunya tinggi ya Mas. Suhunya tinggi, dan tidak hanya Vera Prof. Dari mayoritas region Garut, mungkin tidak hanya Garut, terserang pada musim 2-3 bulan yang lalu itu kemarau cukup tinggi, tingkat panas sangat tinggi, Gemini virusnya menyerang sangat tinggi gitu. Dan yang lain tidak bertahan gitu. Ini kata saya kan kita usahakan Prof, kita maksimalkan, tapi ini lihat populasi antara daun dan buah malah seimbang dompolannya. Ini dalam satu tanaman, coba lihat. Ini yang menjadikan market itu lebih menarik kan, the end of the game of resultnya, hasilnya kan, hasil dari dompolannya. Apalagi tadi
kita maksimalkan lagi dengan paket perlindungan prolitanya, kemudian dengan pupuk hayatinya kita maksimalkan. Iya. Kita optimis, Prof. Ya, makasih Mas Rizal. Jadi kita ada paket prolita namanya produksi lipat 3, mulai dari varietas tadi, varietasnya adalah Vera, kemudian memelihara cabang yang cukup banyak, ya. Kemudian diselingi dengan pupuk kandang yang terfermentasi dan juga pupuk anorganiknya yang kita ramu sendiri. Lalu kita kemas namanya Frolita. Nah, jadi ini adalah uji coba kita. Nanti kita optimalkan ya, Mas Siap, Rizal. Prof. Setelah ini bagaimana menanggulangi virus sejak awal, sehingga kalau virusnya itu tidak ada sama sekali, itu mudah-mudahan produksinya jauh lebih tinggi lagi. Dan saya sangat gembira, ini luar biasa. Sejak awal saya lihat kok virusnya banyak sekali ya, Hampir semua. hampir semua, tapi lalu tetap berbuah. Ya, sahabat semua, ini Vera IVB itu kan baru lepas ya tahun lalu. Kemudian tahun ini SK pelepasan varietasnya dan mulai kita diseminasikan, dan Mas Rizal ini menyambut baik diseminasi kita ya dalam ini program Kedai Reka. Mas Rizal kemarin kelihatannya Bank Indonesia juga semangat ya untuk mensupport ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini menjadi inovasi baru kami di klaster Bank Indonesia, bahwasanya tidak hanya fokus dalam penguatan kelembagaan, tapi bagaimana fokus kolaborasi riset. Jadi hasilnya nanti ada kemandirian, Prof. Kemandirian dari klaster yang dibina oleh Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan universitas, tidak hanya ketergantungan pada, mohon maaf, misalnya varietas atau cabai impor. Tapi kita produksi maksimalkan cabai hasil rakitan, hasil cipta reka para peneliti-peneliti terbaik dari dalam negeri. Ini salah satu inovasi yang kami dorong kepada Bank Indonesia, bahwasanya sinergi dan kolaborasi itu salah satu kunci. Luar biasa. Dan Eptilo ini masuk ke dalam 12 klaster yang kemarin dinilai untuk masuk ke finalis. Kita doakan semoga masuk finalis ya. Nanti akan 5 klaster yang akan dipilih dari 12 tersebut. Nah, Mas Rizal, jadi dalam pengembangan klaster ini itu Bank Indonesia kan mensupport ya dalam hal greenhouse, teknologi, ya, greenhouse dan lain sebagainya. Apa-apa yang kira-kira kan sejak kapan itu Bank Indonesia masuk? Kita mulainya sejak tahun 2020 untuk klaster. Tetapi kami udah menjadi binaan Wirausaha Bank Indonesia sejak 2014. Sejak saya tingkat akhir di IPB, itu maksudnya kategori wirausaha baru binaan Bank Indonesia. Tapi untuk kita mulai di BUBI, alhamdulillah terus melakukan peningkatan dan bisa mengagregasi kelompok lain, dan Bank Indonesia menetapkan Eptilo sebagai klaster di 2020. Luar biasa. Berapa anggotanya sekarang? Anggotanya total bersama mitra di 125. Luar biasa. Itu bisa mengajak ya, tidak hanya Eptilo itu berkembang sendiri, tetapi juga mitra-mitra di sekelilingnya juga diajak untuk berkembang bersama-sama. Itu sangat luar biasa menurut saya. Dan oleh karena itu maka banyak penghargaan yang diperoleh nih. Terakhir apa Mas? Enggak. Ya kemarin paling terakhir di Satya Lancana dari Bapak Presiden. Kemudian pembimbingnya aja belum. Alhamdulillah. Jadi mungkin pemerintah memberi apresiasi bagi para petani itu, petani bahwasanya bertani itu keren dan kekinian. Dan Maret kemarin Rizal baru pulang juga dari Eropa, Prof, dari Jerman. Kebetulan undangan langsung dari Bundestag Jermannya, dari Parlemen Jerman, terpilih dari 15 orang seluruh dunia dalam Global Forum for Food and Agriculture bersama 75 menteri pertanian seluruh dunia. Kebetulan dari Asia diwakili oleh 2, 1 Jepang, 1 Indonesia. Kebetulan Indonesia sudah setara dengan Jepang begitu. Alhamdulillah ya. Dan kita bisa memberikan warna di Global Forum tersebut, memberikan advokasi, memberikan sarana bahwa kita dari Indonesia optimis dalam menata pertanian, melibatkan para petani muda dan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para peneliti, para teknokrat, para profesor-profesor di Indonesia. Mantap. Sebelumnya yang
penghargaan apa? Yang penghargaan ini internasional yang di Filipina ya? Ya itu kebetulan untuk ASEAN, Prof. ASEAN, Level ya? ASEAN sebagai delegasi Indonesia dan penerima penghargaan ASEAN Youth Social Entrepreneur tingkat ASEAN diberikan ke orang Indonesia dan dari. Mantap. Dan ini Mas Rizal juga masuk ke dalam petani milenial ya? Ya, kita di Kementerian Pertanian bersama membantu Badan Pengembangan SDM Pertanian mengencourage, mendorong bahwasanya bertani itu keren dan kekinian. Luar biasa. Dan kunjungan per hari berapa Mas Rizal ini? Di sini? Overall rata-rata sekitar 1.000 sampai 2.000 per bulan. 1.000 sampai 2.000 ya per bulan. Dan sebagian juga edukasi, sebagian juga emak-emak gitu ya, ingin belajar, ingin melihat dan ditunjang oleh suasana alam yang luar biasa. Ya, makasih Mas Rizal. Sama-sama, Kita doakan semoga terus berkembang, Amin, terus ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi para generasi muda untuk terjun di bidang pertanian. Kita doakan sukses selalu, dan yang kekinian ayo kita doakan semoga masuk finalis dalam klaster binaan Bank Indonesia. Terima kasih Mas Rizal. Sama-sama, Prof. Ya, demikian saya kira pemirsa, sahabat semua, sampai di sini perjumpaan kita dengan FTLU. Tunggu kami di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.